Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk semuanya anak-anak ibu, ini pertemuan pertama kita ya. Iya, Bu. Ya, kalian kompak banget ya semuanya ya. Kompak nggak nyalahin videonya semua. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, Ibu harap kalian semua bisa menampilkan video kalian karena Ibu ingin melihat wajah-wajah cantik-cantik kalian, teman-teman kalian. Karena ini pertemuan pertama kita ya. Nah, alhamdulillah. Oh, dilihat-lihat cantik-cantik ya semuanya ya. Termasuk Saipul. Canda. Duh, Saipul dibilang cantik bisa langsung aja, Ibu. langsung dimatiin videonya. Ya, kita sambil menunggu yang lain ya. Ini kan harusnya 5 kelas. 5 kelas itu kalau rata-rata satu kelas 40, berarti harusnya berapa? 200 ya, 200 orang. Tapi karena Google Meet hanya mampu memuat 100, harap berhasil ini nanti menyebar emas buat teman-temannya yang lain yang belum dapat bergabung. Orang yang Ibu mau tanya, suara Ibu jelas tidak didengar kalian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Agak putus-putus, Bu. Bagus ya? Tidak kedengaran, Bu. Bentar. Sedikit kendala teknis, Ibu baru ganti jaringan. Kalau sekarang suaranya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Sudah lebih jelas daripada yang tadi ya? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya sudah, sekarang kita sudah bergabung 77 orang dan waktu sudah menunjukkan pukul 7.42. Kita bisa mulai saja ya. Ya, Bu. Ya, kita mulai kita mulai pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya anak-anak ibu. Semoga hari ini hari yang indah buat kalian. Hari ini dimudahkan belajarnya, dimudahkan untuk mencerna ilmu-ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini. Ibu harapkan kalian menjadi generasi penerus bangsa yang jujur, yang dapat bermanfaat untuk manusia lainnya ya. Hari ini kita pertemuan pertama virtual dan Ibu sudah sedikit mengenal wajah-wajahnya yang sudah membuka videonya. Assalamualaikum Dwi Prihantoro. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ada Nathan, terima kasih sudah buka videonya. Ranti, Rafael, Alika, Trifebi. Yang lainnya Ibu harap kalian juga bisa membuka video ya, karena ini pertemuan pertama kita. Penting sekali buat Ibu bisa mengenal kalian semuanya, karena Ibu belum pernah mengajar kalian di kelas 10 ya. Ini habis pakai minyak kelamipan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama ya. Ya. Kita mulai dengan berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya robbal alamin. Sinyalnya sang. Ya Saiful, raise hand. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Kirain baru berapa menit pertama sudah menyerah belajar. Tidak, Bu. Tidak. Tidak ya, Ibu harap tidak. Harus tetap semangat, walaupun PPKM diperpanjang, tapi kalian tetap harus semangat ya.
Di rumah aja bete pasti ya? Bete Bu, nggak bisa jalan-jalan. Bisa Jelas Bu, jalan-jalan. nggak bisa di sekolah Bu. Bener, gak bisa sekolah bete. Padahal seneng tuh, gak usah bangun pagi. Nggak bisa menikmati suasana sekolah Bu. Oh, masih susah suasana sekolah. Baik, kemarin kita sudah mulai dengan, masih ada yang ingat gak topik pertemuan kita yang kemarin itu apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Siapa itu yang jawab? Pinter sekali. Oke, Tri Febri, terima kasih sudah menjawab dan jawabannya betul. Kemarin kita sudah sedikit mengintip apa sih teks prosedur, dan kalian juga sudah sedikit ya, pasti Ibu harap ya sudah sedikit-sedikit lah dilihat videonya apa sih isinya, siapa sih Ibu Ulan ya. Oh ya, Ibu belum perkenalan di sini ya. Ibu Ulan Oktaliani, Ibu adalah guru yang mengajar Bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. IPS 1 harusnya bersama Bu Dina ya. Tapi Bu Dina sedang ada tugas dari dinas. Jadi untuk sementara ini Ibu yang memegang kelas di kelas 11 IPS 1. Ya, sudah kenal ya? Sudah lihat foto Ibu juga di video kalian kemarin yang sudah dilihat? Ya, begitulah Ibu Lan. Kalau sekarang kalian mulai mengenal bagaimana suara cemprengnya Ibu ya. Kalau kakak kelas kalian yang kemarin-kemarin suka mengeluh, bilangnya Ibu cempreng banget katanya. Ya, itulah kekurangannya. Manusia itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, kembali lagi ke teks prosedur. Teks prosedur kemarin Ibu ingin menjanjikan kuis. Kuis itu di mana Ibu mau melemparkan 4 pertanyaan. Waduh, siap-siap. Dan akan ada nilai tambahan untuk kalian yang bisa menjawabnya. Oke? Pertanyaannya pasti mudah-mudah kok. Pasti tidak akan pernah keluar jalur dari apa yang sudah kalian lihat di video kemarin. Jadi, siap-siap ya. Kalau kalian yang sudah membuat resume atau sudah membuat ringkasan, review ataupun apapun namanya mengenai video kemarin, Ibu yakin kalian bisa menjawabnya. Oke, berangkat dari teks prosedur. Sebelum kita berangkat ke kuis, sebenarnya teks prosedur itu pasti akan lekat sekali sama kehidupan kalian. Dimanapun biasanya kalian sering menemukan teks atau wacana ini. Teks prosedur. Ibu kasih contoh. Kalian tahu ini apa namanya? Kebalik kan nih? Mie. Hafal banget kayaknya ya. Pagi mie, siang mie, malam mie ya. Cuman ganti-ganti ya. Ada rendang ya. Ada soto, tapi semuanya berbentuk mie. Nah, ini mie Indomie goreng. Lekat sekali sama kehidupan kalian kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, kalian pasti sudah hafal sekali dengan yang namanya mie. Tapi kalau ini Indominya ini Ibu sensor ya, karena Ibu nggak di-endorse. Ya. Sinyalnya putus-putus ya? Tidak Bu. Tidak ya? Ya, ini Indomie. Maaf, sebut merek lagi. Ini mie, apapun mereknya, nanti kalian coba sendiri kalau memang tidak percaya. Tapi di dalam mie ini, kita bisa menemukan apa yang disebut teks prosedur. Kalau di dalam video, kalian bisa mendengar tadi ada istilah kiat-kiat, tips, cara jitu, itu semuanya kata lain. Tapi konteksnya itu sama, konsepnya. Itu adalah teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Kalau kita lihat mie ini, kita balik, di belakang kita menemukan apa sih? Ada isinya komposisi, bumbu, ada minyak, kecap manis, saus cabai, dan lain sebagainya. Itu bahan-bahannya. Kalau kita lihat di sini, ada teks yang dinamakan cara penyajian. Cara penyajian bisa menggunakan kompor ataupun bisa menggunakan microwave. Jadi kalian di sini lihat, ada rebus air dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nanti kalau misalnya kalian nggak percaya apa kata-kata Ibu, kalian bisa menyaksikannya langsung di rumah, nanti beli
ke warung beli Indomie dan lihat belakangnya. Oh iya benar ya kata Bulan, ada petunjuk loh di belakangnya. Ada petunjuk cara pembuatan mie. Inilah yang disebut teks prosedur. Contoh kecil dalam kehidupan kita. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham ya? Oh, maksudnya kalian bisa mengerti, oh itu toh yang disebut teks prosedur. Ada petunjuknya loh. Oh itu toh. Jadi kalian sedikit memahami teks prosedur itu apa sih? Gitu. Di samping mie, ini kan makanan. Bisa di samping makanan ada juga yang disebut teks prosedur di tempat yang lain. Ibu ambil contoh lain. Ini mereknya Ibu tutup. Kalian tahu ini apa? Sabun. Body. Hand body. Body lotion. Ya. Hand body. Nathan pakai hand body gak di rumah? Ya. Nathan, oh itu foto. Ibu kira video. Jarang, Bu. Kenapa? Jarang nih. Nathan suka pakai hand body gak? Mentang-mentang PPKM di rumah aja gak pakai hand body ya? Kadang kan gak terkena sinar matahari langsung. Jarang pakai Ya kan? itu. Ya kan? Ya, di sini ibu bukan sales ya. Ibu sedang tidak mempromosikan hand body ini untuk kalian beli, tapi ibu sedang memberikan contoh teks prosedur itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Contohnya tadi ada mie yang sering kita buat, dan ini ada hand body. Tanpa melihat mereknya, kita lihat di balik hand body ini terdapat petunjuk pemakaian. Itu kata kuncinya, petunjuk pemakaian. Nah, di sini kita lihat petunjuk pemakaian, usapkan lotion dengan lembut di tangan dan tubuh setiap hari untuk hasil optimal. Gunakan secara teratur dengan citra Pearly Glow Body Wash dan Citra Night Collagen Glow pada malam hari. Nah, di sini ada petunjuk pemakaiannya. Ini juga termasuk contoh dari teks prosedur. Cara singkat. Ya, ini salah satu contoh teks prosedur secara singkat. Untuk lebih lanjutnya, kalian di sana juga sudah melihat bagaimana contoh teks prosedur secara utuh. Sekarang kalian sudah punya gambaran ya, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Iya atau iya? Ibu nggak mau menjawab tidak ya? Iya atau iya? Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan nggak, Bu? Teks prosedur ini bukan gitu. Ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Hati-hati, Ma. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gak ada, Bu. Tidak, Bu. Udah paham semuanya ya? Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah siap untuk kuis? Insya Allah. Insya Allah. Insya Udah Allah. mantep banget jawabannya ya. Semoga Oke, siap. kita buktikan. Peraturannya pakai raise hand ya. Siapa yang duluan pencet raise hand, yang mau menjawab, itu yang akan Ibu panggil. Setuju semuanya? Setuju? Oke, kuis yang Setuju. pertama. Kuis yang pertama ceritanya ya pakai efek sound. Jeng 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 jeng. Apakah yang disebut dengan teks prosedur? Selvia Puspita. Teks yang berisi Saya- Oke, ya Selvia Puspita, silahkan menjawab yang pertanyaan dari Ibu. Oke. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam suatu kegiatan sehingga menjadi suatu kegiatan yang terlaksana dengan baik.
Oke, apa tadi kata kuncinya apa? Suatu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam suatu kegiatan. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Baik. Tepuk tangan dulu semuanya buat Selvia. Terima kasih jawabannya Selvia. Ibu catat dulu Selvia dari kelas berapa, Nak? Kelas 11 MIPA 2. MIPA 2. Oh, anak Ibu ya? Halo Ibu. Halo Selvia. Ibu wali kelas 11 MIPA 2 ya. Jadi Ibu mau sedikit kenalan. Agak norak ya. Halo Selvia. Sebentar ya. Oke. Kira-kira jawabannya ada jawaban lain nggak selain Sylvia? Ada, Bu. Boleh. Siapa yang punya jawaban lain? Lupita. Lupita Manik punya jawaban lain? Punya, Bu. Coba, oke. Sekarang kita dengarkan dulu ya. Pendapat dari Lupita, teks prosedur itu apa sih? Kalau menurut saya, teks prosedur itu langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Oke, apa tadi ulang? Langkah-langkah secara lengkap Dan sistematis untuk sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Tentang cara melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan juga untuk Lupita. Yeay. Lupita di kelas berapa, Nak? 11 MIPA 1, Bu. 11 MIPA 1, belum move on ya, masih kelas 10 aja. Ya, 11 MIPA 1. Oke, terima kasih untuk Selvia dan Lupita. Kalau Selvia bilang ada langkah-langkah. Bentar, Ibu lobet nih. Ibu cas dulu ya. Ada langkah-langkah dan tahapan agar suatu kegiatan itu terlaksana dengan baik. Berarti kata kuncinya adalah langkah-langkah. Kalau kata Lupita, kata kuncinya adalah sistematis. Berarti harus berurutan. Sistematis itu kan kata lainnya urutan ya. Dia harus sesuai dengan urutannya yang tepat. Kalau misalnya dilengkap-lengkap, itu bisa jadi suatu kegiatan itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi terima kasih dan Selvia dan Lupita. Poin pertama 100 ya masing-masing didapatkan oleh Selvia dan Lupita. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kuis yang berikutnya nomor 2. Siapkah semuanya? Siap, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Oke. Pakai sound lagi ya. Jeng. Bagaimana struktur dari teks prosedur? Ayo, Remaja Resen. Tri Febi silakan. Tri Febi silakan. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, sama penegasan ulang. Tujuan, alat-alat, dan bahan, langkah-langkah, dan Penegasan ulang. Dan penegasan ulang. Penegasan ulang. Tepuk tangan untuk Tri Febi. Ya, nomor 2. Tri Febi ini kelas 11 MIPA 2 ya? Iya, Bu. Ya, karena absennya paling terakhir. Jadi Ibu sedikit engah ya untuk Tri Febi. Oke, benar sekali. Walaupun dalam video yang kalian tonton kemarin, itu di situ hanya diterangkan tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya kan? Tapi di dalam langkah-langkah itu harus dijelaskan juga alat dan bahan yang harus disiapkan sebelum melakukan teks prosedur tersebut. Jadi jawabannya tepat sekali. Terima kasih Tri Febi. Sebelum lanjut ke kuis selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, sampai sini paham ya? Berarti kan tadi paham ya? Tadi kan kata kuncinya ada tahapan, langkah-langkah, kegiatannya terlaksana dengan baik, ada sistematis. Tadi kita sudah diperjelas lagi oleh Tri Febi, langkah-langkahnya ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke, sekarang kita masuk ke kuis yang selanjutnya. Ini agak susah nih. Ayo, Saiful Hidayat, bingung. Mau presentasi dia loh. Wah, udah gak sabar dia mau menunjukkan taringnya dia. Oke,
Kita tunggu nanti ya Saiful Hidayat di tugas berikutnya. Ibu mau lihat. Tidak Bu, Taringnya kepencet Saiful Bu, Hidayat. kepencet Oh Bu. iya. Kirain ibu mau ini ya, mau tunjukin bakatnya dia langsung ya. Oke, karena pertanyaan ini mungkin agak kompleks atau agak banyak jawabannya, ibu mau 3 orang untuk 3 orang siswa yang boleh menjawab kuis ini, kuis nomor 3 ini. Jadi siap-siap, ibu beri kesempatan untuk 3 orang, tapi sistemnya teknisnya satu-satu. Jadi misalnya ibu sampaikan pertanyaannya, misalnya jawabannya ada 9, ibu minta 1 orang cukup menjawab 3 saja. 3 saja, berarti 3 orang ya. Tapi nggak langsung 3-3-nya tunjuk tangan. Ibu kasih kesempatan satu-satu dulu, 1 jawab, 1 jawab, 1 jawab. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kita mulai kuisnya. Apa sih? Belum, ibu lupa soundnya ya. Apa sih kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur? Dwi Prihantoro. Oke, Dwi Prihantoro dulu ya. Untuk 2 lainnya keep dulu. Sekarang Dwi Prihantoro. Silakan menjawab Dwi Prihantoro. 3 ya, Ibu? 3. Ya, 3 dulu cukup, Nak. Menggunakan kata kerja verba, menggunakan kata kerja teknis, dan menggunakan kalimat interrogatif. Oke, tepuk tangan juga untuk Dwi Prihantoro. Terima kasih Dwi Prihantoro. 100 dari kelas berapa, Nak? 11 IPS 3. 11 IPS 3 ya. 11 IPS 3. Oke, tepat sekali. Kata kerja verba. Untuk ini pasti kalian pernah mendengar, Ibu tanya dulu, pernah mendengar nggak kata kerja verba? Ada yang sudah pernah mendengar? Halo. Ada yang sudah pernah mendengar kata kerja verba? Oh sudah tuh, ada yang jawab. Ayamnya siapa tuh? Apakah suara ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oh tadi ada gangguan sinyal. Ada yang sudah pernah mendengar nggak sih kata kerja verba itu apa? Sudah Bu, pas pelajaran SMP. SMP? Hebat banget, SMP sudah kenal ya kata kerja verba. Berarti ini sekolahnya bener nih, memperhatikan gurunya. Yang lain enggak nih pas ini ya? Enggak lah ya. Ibu harap kalian semua. Kenapa? Kenapa Sukani? Sinyalnya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyalnya ya gangguan ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan teknis, tidak apa-apa ya. Karena mungkin rumah ibu di pedalaman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah pasrah banget nggak apa-apanya ngomong. Ini ngomong-ngomong udah pada mandi semua belum ya? Belum Bu, alhamdulillah belum Bu. Belum. Bu. Yang penting melek aja dulu ya. Baru Alhamdulillah ya bangun, udah Bu. bisa bergabung. Oh baru bangun. Apa-apa langsung fresh ketemu verba, ketemu bahasa-bahasa yang mungkin awam kalian dengar, nggak apa-apa. Tapi kalian hebat, sudah ada bergabung di dalam pertemuan virtual ini. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri masing-masing. Anak-anak hebat Ibu. Semangat sekali ya sekali. Oke, sekarang lanjut.
Ibu kesampingkan dulu. Tadi terima kasih yang sudah belajar di SMP-nya, sudah mengingat. Bu, pernah Bu dulu waktu SMP verba. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut verba apa, ini apa, sekarang Ibu masuk ke kuis yang selanjutnya tadi. Orang kedua untuk menjawab pertanyaan kuis ketiga. Oke, udah ada Fitra. Saya, Bu. Zakia, silakan. Saya, Bu. Menggunakan kalimat interrogatif. 2. Oke, Menggunakan kalimat interrogatif udah ya? Interrogatif tadi udah. Menggunakan kalimat deklaratif. Saya, Bu. Menggunakan kalimat imperatif. Imperatif. Banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Tepuk tangan untuk Fitra Zakia. Fitra Zakia kelas berapa, Nak? 11 MIPA 1, Bu. MIPA 1. Oke, tepuk tangan untuk Fitra Zakia dan terima kasih jawabannya. Melengkapi dari tadi Tri ya. Tri. Benar, ada kalimat deklaratif, imperatif, dan konjungsi temporal. Ini sebenarnya kata-kata yang kebahasan ini adalah erat hubungannya sama yang tadi yang sudah dijawab sama Selvia dan Lupita. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang orang ketiga. Ibu close dulu untuk yang race. Sekarang kita mulai lagi. 1, 2, 3, jet. Silakan. Oh, Zakira. Oke, silakan Zakira. Menggunakan konjungsi lah. Menggunakan pernyataan persuasif. Menggunakan gambaran secara rinci. Tadi apa-apa? Yang pertama apa? Menggunakan imbuhan lah. Oke. Imbuhan lah atau partikel. Oke. Yang kedua? Menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif. Menggunakan gambaran secara rinci. Gambaran secara rinci. Tepuk tangan. Terima kasih Zakira. Kelas berapa, Nak? 11 MIPA 1, Bu. MIPA 1. Oke, sejauh ini Ibu review ya. Ada kelas MIPA 2, MIPA 1, IPS 3. Aduh, IPS 1, 2 kemana nih? Belum ada taringnya. Kita tunggu di pertanyaan kuis selanjutnya ya. Betul sekali yang disampaikan tadi teman-teman, ada Tri, Fitra, dan Zakira. Itu adalah kebahasan yang ada di teks prosedur. Ada kata kerja verba, kata teknis. Ada interrogatif, deklaratif, imperatif, maupun persuasif, itu adalah jenis-jenis kalimat. Itu nanti kaitannya 4 erat ya. Jadi kalian bisa menghafal 4-4-nya itu dengan, oh yang ini, yang ini. Jadi dengan lebih mudah lagi mengingatnya. Terus ada konjungsi temporal, itu tadi sesuai katanya Lupita, sistematis kaitannya dengan konjungsi temporal. Karena dia ada urutan. Temporal itu waktu, ada urutan waktu. Contohnya setelah, sesudah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat yang terperinci. Iya dong. Karena petunjuk itu harus jelas, seperti kata Selvia, supaya kegiatannya terlaksana dengan baik, harus rinci dong. Misalnya menggunakan, kalau kita mau bikin mie, misalnya, gunakan rebus mie dengan 400 cc. Di sini ada 400 cc atau dalam kurung 2 gelas. Itu adalah rincian. Itu yang dimasuk dengan kalimat terperinci. Air mendidih selama 3 menit. 3 menit itu terperinci. Jadi di dalam sebuah teks prosedur harus terperinci. Harus jelas apa yang dimaksud dengan langkah-langkahnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ada pertanyaan kah? Paham, Bu. Biar kita jeda dulu, ada yang mau bertanya nggak? Rumah ibu di mana misalnya, nama IG dan lain sebagainya. Barangkali ada yang kepo ya. Nggak ada yang kepo ya. Oke, kita lanjut aja nih soal kuis nomor 4 ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sinyalnya ini ya. Ibu senang sekali loh kalian. Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Suaranya putus-putus, tadi Ibu juga sinyalnya ini. Kalian diem aja. Terus Tri Febi senyum, Salsa senyum di fotonya. Oke, kita lanjut aja langsung ke kuis nomor 4 karena waktu sudah 8.10 ya. Kita lanjut kuis nomor 4. Ada bagaimana langkah yang harus disiapkan untuk membuat teks prosedur? Saya, Bu.
Oke. Saya, Bu. Christine Tirza. Christine Tirza, silakan. Ya, Bu. Aduh, Langkah-langkahnya yang pertama menentukan topik. Oke. Yang kedua mengumpulkan bahan. Oke. Yang ketiga menyusun kerangka. Yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks prosedur. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Christine Tirza. Christine Tirza dari kelas berapa, Nak? 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. Oke, anak ibu ini ya. 11 MIPA 2. Halo, Christine Tirza. Christine Tirza. Oke, 11 MIPA 2. Oke. Ini soal terakhir dan penutup. Tapi belum muncul 11. Masa guru gue nggak tahu gue kelasnya sih. Si play on. Tirza, Christine. Belum ada kelas dari 11 IPS 1 dan IPS 2. Aduh, kemana nih? Belum nunjukin tarinya nih. Benar sekali. Ya, udah. Itu benar. Itu kuisnya yang sudah kita selesaikan pada hari ini. Selamat untuk yang mendapat nilai lebih pada pertemuan ini. Tapi jangan khawatir. Untuk yang lainnya tetap dapat nilai karena kalian sudah bergabung. Kembali lagi. Kalian hebat sudah bergabung. Dan Ibu harap kalian bisa menjadi informan atau sumber informasi untuk teman-temannya yang belum bergabung ya. Jadi nanti kalau ada teman-temannya nanya tugasnya apa, kalian jauh lebih hebat, jauh lebih tahu gimana langkah-langkahnya. Oke? Paham ya? Oke, sekarang Bu. sedikit banyak kalian sudah mengetahui apa itu teks prosedur. Kalian juga di dalam videonya sudah melihat contoh teks prosedur. Sekarang kita akan melakukan sebuah kegiatan untuk memproduksi sebuah teks prosedur. Kalian sudah paham apa itu teks prosedur. Contohnya kalian sudah bisa lihat di video yang sudah kalian tonton pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu harapkan dengan pertemuan ini nanti kalian bisa memproduksi atau membuat sebuah tayangan video yang menampilkan sebuah petunjuk. Entah itu kegiatan membuat makanan, entah itu kiat-kiat supaya misalnya tips dan trik supaya hidup kalian jauh lebih bahagia misalnya. Bisa ataupun apapun yang menurut kalian menarik dalam sebuah tayangan video lisan. Bisa lisan atau tulisan, bisa lisan ataupun tulisan. Oke, pasti kalian bingung. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut. Ibu mau menampilkan sebuah video. Sebentar. Dulu ya. Kalian lihat di grup Bahasa Indonesia, Ibu sudah mengirimkan. Aduh, tapi terpotong nih. Bentar. Duh, suka nih sambil senam ya. Biar lebih lemas ya. Lemes say. Oke, sekarang kalian coba lihat di grup itu terpotong. Nanti secara utuhnya Ibu cari tahu bagaimana cara mengirimnya. Kalian boleh sambil diintip. Itu adalah tugas yang sudah dikerjakan tahun lalu oleh kakak kelas kalian. Itu salah satu contoh. Tapi Ibu tahu di dalam otak kalian masing-masing ada beribu-ribu ide yang terpendam, yang pastinya kalian ingin sampaikan bakat kalian di dalam sebuah produksi teks prosedur ini. Sudah ada yang coba lihat? Sudah terkirim? Sudah ada yang coba lihat? Sudah, Bu. Itu terpotong ya? Nanti Sudah, Bu, sudah. utuhnya Ibu cari tahu bagaimana cara mengirimnya. Sudah, Bu. Oke. Itu Sudah, terpotong. Bu. Ya, sedikit banyak kalian akan membuat hal yang sama dengan kakak kelas kalian, tapi Ibu yakin pasti konsepnya akan jauh lebih menarik daripada yang sudah dibuat kakak kelas kalian. Karena Ibu yakin kalian adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, sangat berkreatif, sangat inovatif, anak-anak muda sekarang ya. Jadi Ibu yakin kalian pasti membuat sebuah mahakarya. Ibu harap ya, sebuah mahakarya memproduksi teks prosedur. Apapun teksnya. Misalnya kalian mau membuat makanan,
membuat minuman, atau menyampaikan tips dan trik bagaimana sih jadi siswa yang cerdas, bagaimana sih jadi anak yang disayang orang tua, bagaimana sih jadi teman yang baik dan lain sebagainya, ataupun cara membuat sesuatu. Misalnya bagaimana membuat layangan. Ku ambil apa tuh? Kan ada lagunya ya, itu juga teks petunjuk ya, teks prosedur, maaf. Itu teks prosedur ya. Ada yang masih ingat nggak lagunya? Lagu layang-layang. Nathan, kayaknya inget banget tuh wajahnya. Coba dinyanyikan sebentar aja. Silakan Nathan. Lagu layang-layang inget gak? Bu, suara saya jelek, Bu. Suara saya jelek, Bu. Yang mana, Bu? Emang ada? Masa sih? Ibu tadi dengar suara kamu udah langsung jatuh cinta dengan suaranya. Asik, Ibu. Asik, Ibu. Ayo Nathan. Cie. Ayo Nathan. Atau jangan-jangan kamu masa kecil kurang bahagia nggak tahu lagu itu? Oh, Bu, tapi nggak hafal. Yang mana, Bu? Sukani, coba Sukani hafal kali Sukani. Lagu layang. Yang mana, Bu? Saya kaget tahu, Bu. Saya kaget tahu. Aduh, searching dulu dong anak milenial. Apa-apa sekarang sudah serba Google. Google itu jauh lebih pintar dari ibu. Ngelek, Bu, ngelek. Saya tahunya lagu TikTok, Bu. Ya Allah, lagu TikTok, Andre. Perjamban. Andre, TikTok itu bisa juga tuh untuk buat teks prosedur nanti ya. Medianya macam-macam. Ya, Bu, Andre, Bu, bikin perjamban mulu. Andre sama Sukani kayaknya sahabat karib ya. Sudah saling mengenal walaupun tidak pernah bertatap secara langsung, tatap muka. Pala batu, Bu, Andre, Bu. Ya. Jadi nggak ada yang tahu nih lagu apa tadi, layangan. Kalau Ibu kasih nilai 100 juga bagi yang mau mau menyanyikannya, ada yang mau juga nggak? 100, Bu. 100. Satu lagi. Tapi yang tadi jangan maruk ya, yang udah yang udah dapat nilai, kasih kesempatan yang Ayub, Bu, Ayub jago nyanyi, dari Ayub. kelas 11 IPS 1 ataupun 11 IPS 2. Nah, ayo tunjukkan taringnya. IPS 1 atau IPS 2, masa tidak mau menunjukkan kebangsaan kelasnya? Pul. Andri ya? Andri dari 11 IPS 1? Saipul, Bu. Ayo, siapa? Gak ada yang mau nih nilai 100 nih. Gak usah nyanyi deh. Ayub, Bu, Ayub. Gak usah nyanyi deh, cuman ngomong aja. Tapi Saya, Bu. Nyanyi, Pul. Siapa? Saya, Bu. Sukani ya? Ayo silakan. Sukani mah Tapi IPS salah, 2. Kenapa? Oh, nggak boleh, ya udah. Ngambek dia. IPS 1, IPS 2 dong. Ayo tunjukkan taringnya. Jangan-jangan belum ada yang bergabung nih. Atau Ibu buka daftar peserta nih. Ibu sebutkan. Andre kelas 11 IPS 1. Andri nyanyi, Andri. Nawaf kelas berapa, Nak? IPS 1 Nawaf. Nawaf mana Nawaf? Hilang lagi dia ya. Ayo kita mau, sudah habis jamnya. Gak ada yang mau nih nilai 100 cuma-cuma. Oh, mic-nya rusak. Mau dong, Bu. Semoga mic-nya segera membaik ya, Nawaf. Ayo, gak ada yang mau nih nilai 100. Ibu tarik lagi nih. Grace, Bu, Grace. Andre, Bu. Suaranya bagus. Nggak nyanyi. No, Grace, Bu. Grace, Bu, nyanyi, Bu. Gak ada yang mau? Ya udahlah, Ibu simpan lagi ya. Ibu sudah baik sekali memberikan nilai. Gak ada yang mau nih? Mau, Oke, Bu. sekarang kita lanjut. Grace, Bu, mau tuh. Kegiatan kita selanjutnya. No, Grace, no, Bu. Bu, Grace, Bu, tuh, Bu. Oke, beri kesempatan Jihan. Kenapa, Nak? Saya boleh nggak, Bu? Saya dari MIPA 2. Bu, Grace duluan, Bu. Nggak boleh, Grace dulu. Dede, Bu, Dede. Ayo. Ayub, Bu, Ayub. Dede, Bu, Dede. Katanya mau, Bu, Dede. Ayub, Bu, jago, Bu, jago nyanyi. Main gitar, gendreng, Bu. Ayub vokalis, Bu. Jihan nih. Ayo vokalis. Wah, Ibu tunggu nanti ya di panggung 83 ya. Goro, bohong ya, Andre. Bener, Bu. Boleh deh, Jihan. Karena IPS 1, IPS 2 nggak ada yang menunjukkan dia. Bu, Grace tadi udah mau nyanyi, Bu. Saya, Bu, dari Ya, Bu, 11 Grace IPS 2. duluan, Bu. Oh, Hawa. Jihan. Firman sama Dede, Bu. tolong Firman Dede. berikan untuk Hawa ya kesempatan. Nih, Hawa.
Hawa adalah pahlawan untuk 11 IPS 2. Ayo silakan, Nak. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang. Ku jadikan Asik. Layang-layang. Berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah. Hati riang dan senang. Udah, Bu. Dah, tepuk tangan buat Hawa. Asik. Lagu udah selesai, Bu. Request. Setelah perdebatan Bu, panjang Ayub minta antara request, Sukandi Bu. dan Ayub Ayub minta request. merebutkan Hawa. Hawa muncul menjadi Sri Kandi dari 11 IPS 2 ya. Terima kasih Hawa. Nah, itu Hidup Hawa. itu termasuk teks petunjuk ya. Itu termasuk teks petunjuk. Kan dia bilang sediakan ku ambil bulu sebatang ya. Benar nggak tadi? Iya, benar. Ya, itu dipotong sama panjang dan lain sebagainya. Itu termasuk teks prosedur. Termasuk petunjuk pembuatan dari layang-layang. Oke. Sekarang kita lanjut ke tugas selanjutnya. Sampai saat ini, berarti kalian sudah tahu ya, perintah selanjutnya kalian akan memproduksi sebuah teks prosedur berupa tayangan video. Entah videonya memuat lisan, suara indah kalian, atau memuat teks, atau bagaimana cara melakukan sesuatu di teks prosedur. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, untuk absensi, Ibu sudah merekam video ini, jadi Ibu bisa melihat siapa saja yang muncul. Jadi tidak perlu tuliskan absensi. Terima kasih kalian sudah bergabung dan menjadi informan untuk teman-teman yang lainnya. Ya, Ibu harap kalian tidak pelit untuk membagi informasi. Karena sesungguhnya kalian akan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke? Dan itu bakal mendapat nilai pahala dari Tuhan. Amin, amin. Oke. Kembali lagi ke tugasnya. Kalian akan memproduksi sebuah teks prosedur. Tayangannya sedikit banyak seperti yang Ibu kirimkan. Contohnya, kalau kalian mau lebih banyak lagi, nanti Ibu bisa kirimkan lainnya. Mungkin berupa drive atau apapun. Memo penuh, Bu. Kenapa? Memo penuh, Bu. Memori penuh. Drive, Google Drive nggak akan memakan memori ya. Paling kuota. Oke. Kalian akan membuat teks prosedur. Apa saja yang menjadi kriteria penilaiannya? Sudah pasti semenarik mungkin penampilannya. Pertama. Kedua, harus terdapat aspek-aspek dari struktur dan kebahasaannya. Jadi yang pertama sudah pasti ada strukturnya. Ada tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kalian tampilkan dulu. Halo, misalnya ya. Misalnya awal pertama video, halo, perkenalkan, saya Ayub Budi Setiawan. Ini, saya akan memproduksi sebuah teks prosedur, yaitu misalnya membuat celengan dari kaleng bekas, misalnya. Tujuannya, zaman sekarang adalah zaman sekarang kehidupan itu sangat sulit, apalagi adanya PPKM, COVID dan lain sebagainya. Sudah ada alangkah baiknya kalau kita menabung sejak dini. Itu tujuan contohnya ya, menabung sejak dini. Dengan itu saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat tabungan, celengan, maksud Ibu celengan yang sederhana dari kaleng bekas, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Alat dan bahan, misalnya kalian sudah menyiapkan kaleng bekas, gunting, kertas kado, terus lem buat apa ya? Ya kalian pikir sendiri apa saja ya bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat celengan. Terus langkah-langkahnya, sediakan bahan-bahan yang sudah disebutkan di atas, lalu kalian mencoba membolongi kaleng bekas itu dengan gunting, dengan membentuk sudut supaya uang dan koin masuk. Misalnya ya, pokoknya nanti kalian bisa membuat secara lebih baik, lebih runtut, sistematis, dan lebih jelas dibaca oleh si pembaca. Habis itu penegasan ulang. Oke, baiklah, itu tadi sudah disampaikan bagaimana cara membuat sebuah celengan
dari kaleng bekas. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian di masa PPKM atau masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih ya. Saya Ayub Budi Setiawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe misalnya. Seperti itu ya contoh-contohnya. Tapi Ibu yakin video yang akan kalian buat nanti jauh lebih menarik dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Sampai sini paham nggak dengan videonya? Paham, Bu. Dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham ya? Apakah ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian yang tampan-tampan dan cantik-cantik? Bu, ada terakhir dikumpulin nggak, Bu? Terakhir, oke. Ibu kasih waktu. Nego deh, nego. Kalau Ibu kasih waktu seminggu cukup nggak? 2 minggu, Bu. Dua minggu sih kayaknya, Bu. Tahun, Bu. 2 minggu, Bu. Tahun. 2 minggu aja, Bu. 1 semester, Bu. Berapa, Bu, emang? Sebulan aja udah sebulan. Oke, setuju ACC, 2 minggu. Nathan, tadi kata Nathan 2 minggu ya. Ibu mau nanya. Oke, Jihan Kapan saya Amelia buka silakan mic? bertanya, Nak. Kalau misalnya itu harus dibuat, kita ngebuat dari awal atau boleh yang instan kayak misalnya itu kita masak mie goreng misalnya, Bu. Itu boleh nggak, Bu, pakai yang instan gitu? Boleh. Boleh, Jihan, boleh. Jihan Amelia, boleh. Ibu tidak mau menyulitkan kalian, apalagi di masa PPKM seperti ini. Manfaatkan apa saja yang ada di rumah kalian, paham ya? Ibu nggak mau kalian, nggak ada ini lagi, nggak ada ini. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalian, Ibu minta sekreatif mungkin untuk memanfaatkan apa yang sudah ada di rumah. Apa ada yang di rumah? Ada kopi ya kopi. Misalnya bikin dalam Bahan bekas. Tutorial masak telur, Bu. bikin celengan masak telur. Adakah yang di sini yang belum tahu masak telur? Atau telurnya telur omelet? Andre, Bu. Tahu ya, Ayo, telurnya Bu. yang kayak Chef Arnold yang susah Sudah, banget jangan itu, berantem. yang harus dikocoknya dengan kecepatannya harus dihitung. Ibu mau seperti itu, Ayub. Telurnya Ayo, telur Bu, yang mirip berbeda. Chef Juna dia. Ya Ayub, yang mirip kayak Chef Juna. Ibu tunggu telur yang spesialnya nanti ya. Telurnya gosong, Bu. Ayo begadang mulu, Bu. Ayo begadang mulu. Ya, Dia anak sekali FF, Bu. apal banget sama Ayub. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Oke, ya sampai saat ini tadi sudah jelas ya Jihan ya pertanyaannya ya. Boleh nak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Manfaatkan sama-sama. Nah, manfaatkan apapun yang ada di rumah kalian ya. Jadi Ibu tidak mau mempersulit, manfaatkan apa saja yang ada di rumah kalian. Tapi Ibu minta kalian membuatnya semenarik mungkin. Kalian kan suka ya peminat Instagram. Pasti kalian tahu dong mana yang menarik, mana yang enggak. Kalau misalnya lihat di Instagram kalau nggak menarik pasti kalian langsung scrollnya cepet, ya kan? Jadi buatlah tampilan video yang kalian buat itu, usahakan orang lain yang melihatnya scrollnya lama. Kalau bisa sampai ditahan, delay. Ini apa sih sampaikan gitu? Apa sih yang disampaikan gitu? Paham ya? Paham sampai sini? Paham, Bu. Tadi kriteria penilaiannya yang pertama menarik, yang kedua harus ada strukturnya, yang ketiga harus ada kebahasaan. Walaupun mungkin kalian, Bu, kebahasaan ini enggak 99 ya, Bu, enggak apa-apa. Paling tidak 6 unsur kebahasaan teks prosedur ada di dalam video kalian. Paham ya? Ada unsur kebahasaan yang ada di dalam video kalian buat. Jadi misalnya Bu nggak ada persuasifnya, nggak ada imperatifnya misalnya, nggak ada deklaratifnya nggak apa-apa. Yang penting ada 6 unsur itu. Ada 6 unsur kebahasaannya. Nggak perlu 99-nya. Tapi kalau 9 bagaimana Bu? Itu jauh lebih baik. Tapi kalau memangnya tidak ada ya nggak apa-apa, 6 aja. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Kalau kalian bingung bagaimana membuat videonya, kalian boleh japri Ibu, japri ya, jaringan pribadi atau personal WA langsung ke Ibu. Bu, saya bingung ini. Nanti insya Allah pasti Ibu jawab, walaupun agak lama ya, maaf ya karena kan pasti banyak WA-nya, jadi yang duluan pasti Ibu prioritaskan. Sabar aja, pasti Ibu jawab. Oke. Kalau misalnya kalian bingung, kalian tadi sudah membaca videonya kan, tadi langkah-langkahnya, topiknya dulu. Mau buat apa ya? Cari ide dulu. Mau kalian biasanya ya kalau seorang sastrawan tuh dapat ide di kamar mandi misalnya. Kalianlah ke kamar mandi lama-lama. Awas jangan ngapa-ngapain tapi ya nyari ide tujuannya. Andre, Bu, Andre.
nyari ide ya tujuannya. Ide, topiknya apa ya, mau buat apa ya. Aduh, adanya di rumah ini lagi. Oh iya gitu misalnya. Pasti muncul ide. Atau kalian suka di sudut pojok kamar kalian biasanya. Dapat ide di sono, Bu. Jongkok dulu lama. Oh, tiba-tiba dapat ide. Terserah. Lakukan ritual itu. Atau kalian sholat tahajud dulu. Atau kalian berdoa dulu. Atau kalian ngapain dulu lah, terserah supaya ide itu datang. Ya, tentukan topiknya, bahan-bahannya. Karena Ibu tadi sangat memudahkan kalian, apapun bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Jadi Ibu harap tidak menyulitkan ya. Cari aja apa yang di rumah ada apa ya? Di ini ada apa ya gitu. Oke? Bahan-bahan dan menyusun kerangkanya. Kalian buat dulu teks prosedurnya secara tertulis. Begini. Tadi contohnya kayak lagu layangan. Simple aja, yang penting orang jelas. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit, yang penting orang bisa tahu secara mudah membacanya. Di teks prosedur pasti kalian akan mencari bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk mengikuti bagaimana cara-caranya, petunjuknya, tip dan triksnya. Setelah menyusun kerangka, kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks prosedur yang utuh, yang orang lain ingin membacanya, yang orang lain ingin turut serta mengikuti apa yang kalian sampaikan. Ingat, kalau kalian membuat sebuah tayangan video dan orang itu mengikuti apa yang kalian lakukan, kalian sudah termasuk menjadi seorang influencer. Kalian sudah menjadi seorang yang berpengaruh. Berarti orang lain aja mau mengikuti kata-kata kalian. Berarti kalau misalnya kalian hebat dalam membuat tayangan video itu, wah, jangan-jangan generasinya Atta Halilintar nih kalian. Jangan-jangan generasinya Rahel V-nya nih kalian. Generasinya siapa? Generasi lagi? Zahra, Bu. Siapa? Zahra. Suka aneh-aneh nih ah. Sakit, Bu, dia, Bu. Gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa ya. Sampai saat ini paham ya yang Ibu maksud? Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah, paham. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah baik. kalau misalnya semua 98 orang yang ada di dalam sini sudah paham, insya Allah yang lainnya yang di luar pertemuan virtual ini nanti pahami juga apa yang kalian sampaikan. Sudah jadi influencer, sudah jadi guru juga lagi plusnya. Jadi Ibu harap pertemuan ini bermanfaat untuk kalian, dapat ilmu yang kalian dapat dalam pertemuan ini bisa disampaikan kembali ke orang lain. Insya Allah apapun yang kalian kerjakan nanti pasti akan berbekas untuk kalian ke depannya. Misalnya 10 tahun ke depan atau 5 tahun, 7 tahun ke depan, kalian bisa jadi guru juga. Misalnya kita bisa ketemu di sebuah pelatihan guru, wah ini anak murid Ibu nih dulu misalnya. Kan gak ada yang tahu ya semuanya. Jadi berbuat semaksimal mungkinlah apapun yang kalian kerjakan pada hari ini, karena Tuhan tidak mungkin tidur, tidak mungkin tidak melihat apa yang sudah kalian kerjakan. Pasti ada manfaatnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan. Baik, saran Ibu kerjakan secara maksimal apa yang sudah Ibu perintahkan. Sesuai kesepakatan tadi saran kalian, karena Ibu tadinya pengennya seminggu. Cuman karena kalian minta 2 minggu, Ibu negosiasinya Ibu terima, Ibu ACC. Jadi 2 minggu ya. Sekarang tanggal berapa? Asik. Itu yang di grup contoh ya, Bu? Tanggal 3, Bu. Itu contoh. Karena tanggal 3 berarti 2 minggu itu tanggal 17 ya. Kan tanggal 14 ya. Berarti terakhir tanggal 17. Oke, itu kan libur, Bu. 17. Oh iya, libur. Iya, karena libur Ibu mundurin sehari tanggal 18. Oke? Jangan, Bu. Oke, Bu. Ibu ngirimnya di Google Classroom. Iya, di Google Classroom ya, Nak ya. Tadi dulu, tadi siapa yang bilang jangan? Ibu majuin deh jadi tanggal 16 karena bilang jangan. Ayub. Udah, Bu, mundurin aja, Bu. Kok gua sih, 20, Bu. Genepin 20, nawar bulu ini kayak di pasar. Aujo ya? Yaudah, saya tanggal 20. Udah terakhir ya, ketok palu. Tuh. Ketok. Tanggal 20 ya. Tanggal 25 tanggal bagus, Bu. Mundur terus, enggak. Udah ketok palu. Tadi tanggal udah gajian, palu, Bu. Oh, tanggal jadian sama siapa? Sama Salsa ya? Udahlah. Gajian. Oh, gajian. Emang kamu udah kerja? Tanggal 20 itu Kerja, Bu, kerjain orang. hari Jumat ya. Sepakat ya, tanggal 20 itu hari Jumat. Boleh kalian tandai.
Nih, tanggal 20 kelihatan nggak? Nggak ya, cahaya doang ya. Tanggal 20 pokoknya kalian punya kalender di handphone kalian masing-masing. Tanggal 20 itu hari Jumat. Ibu harap kalian sudah mengerjakannya dengan baik, maksimal. Oke, tugasnya tadi sesuai pertanyaan Jihan, dikirim ke Google Classroom yang pertemuan ini ya. Aku kasih ke Google Classroom itu pertemuan virtual. Nanti kalian kirim tugasnya ke sana ya. Yang pertemuan virtual teks prosedur ya. Oke, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, boleh berupa video, boleh berupa link. Maksudnya link YouTube. Misalnya kalian mau share dulu di YouTube, nanti linknya taruh di situ. Asalkan semuanya harus dikirim ke Google Classroom. Oke? Kalau misalnya Bu di Google Classroom nggak bisa, Bu, ya udah masukin aja di YouTube. Nanti linknya baru dimasukin di Google Classroom. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalian apapun yang pusing, yang kalian bingung, kalian malu di sini nanyanya, boleh japri ke Ibu. Tapi ya mungkin kalau misalnya agak lama dikit ya maklum ya, banyak pesannya soalnya. Jadi pasti Ibu balas, tapi sabar. Oke? Waktu sudah menunjukkan 8.36 karena pertemuan kita sampai dengan 8.40. Pasti nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan mapel lain. Ya, Izzatur Rohmah baru bergabung, padahal kita sudah mau menyelesaikan. Serakin yuk. Senang banget Ayub kalau udah begitu ya. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sudah pada paham Nggak ya? ada, Bu. Ya nanti bolehlah japri aja ke Ibu ya kalau malu ya. Oke, kita sudah mau di penghujung pertemuan virtual kita hari ini. Oke, ini kan karena kita tugasnya 2 minggu. Minggu depan kita ngapain ya? Ini kan tanggal 3, berarti kan nanti kita pertemuan lagi tanggal 10. Tanggal 17 libur ya? Oke, karena tanggal 17 libur, 20 kita ngumpulin. Tanggal 10 besok ulangan ya? Tanggal 10 tanggal merah, Bu. 10, Tanggal 10 libur. Tanggal 11 yang tanggal merah, nah. 11, 1 Muharram, hari Rabu. 11 Agustus yang libur. Tanggal merah, Bu. Tanggal merah. Enggak. 10, 11, 12, sampai 30 tanggal merah. Apaan? Sampai 30. Enak banget. Tanggal 10 nggak tanggal merah, nak. Ibu lihat kalender. Tanggal 10 itu kita ulangan harian yang pertama. Nggak banyak kok, cuma 10 soal. Kenapa nggak 5, Bu? Kenapa nggak 3 aja, Bu? Oke, 3 aja, Bu. Satu soal anaknya 5. Mau yang mana? 10 aja. Ya, 10 aja. Oke, ACC ya. 10 soal. 10 soal, tapi Ibu masih bingung mau pilihan ganda PSI, nanti lihat aja kejutannya mau pilihan ganda PSI. Jadi di tanggal 10 kita ulangan ya. Sambil kalian tetap mengerjakan, masih kan itu proses mengerjakan videonya. Jadi tanggal 10 kita ulangan harian pertama. Atau latihan aja. Jangan ulangan harian, latihan aja. Latihan soal ya. Latihan soal 10 soal di tanggal 10. Semangat untuk pertemuan yang selanjutnya. Semoga hari-hari kalian bahagia. Jangan lupa tersenyum, bermanfaat untuk orang lainnya, dan jadilah anak yang disayang oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya ya. Jadi anak disayang. Jadi harus patuh sama orang tua dan mendengarkan kata orang tua. Oke, sampai sini saja pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat tercerna dengan baik oleh kalian, bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu yakin, Ibu doakan ya, kan Ibu termasuk orang tua, Ibu doakan kalian yang bergabung dalam pertemuan virtual ini menjadi anak yang baik, soleh-soleha, patuh pada orang tua, dan menjadi warga negara Indonesia yang baik, misalnya ya. Jadi Ibu doakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata, ya Sukani, Ayub, mohon maaf ya kalau Ibu menyinggung perasaan kalian. Nathan, tadi ya Ibu ledekin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa punya kesempatan untuk tatap muka, amin, amin, amin. Tapi untuk sementara ini, amin, untuk sementara ini semoga nanti kita ada pertemuan virtual lagi ya, untuk di bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sampai ketemu Izin keluar, lagi, Bu. Sampai bertemu Sampai ketemu kembali. lagi. Ya, izin bersilakan. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Bu, izin pergi, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu, makasih. Makasih 100 kali, Bu. Ya, silakan left group. Jangan lupa bagian informasi ke teman-temannya ya.